Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tiap Jumat setelah sholat asar. Kajian tentang akidah Islam, yang mana kita kaji pada kesempatan ini adalah kitab Aqidatul Awam beserta syarahnya. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan nama-nama Rasul yang diutus oleh Allah, yang mana setiap orang mukmin yang mukallaf atau orang mukallaf wajib mengetahui minimal nama-namanya, terlebih sejarah-sejarah dan apa saja yang didakwahkan selama masa hidupnya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang Nabi Adam dan problematika kehidupan serta hikmah-hikmah yang ada di dalam kisah Nabi Adam sejak diciptakan hingga ketemu pasangan, hingga turun ke bumi dan kemudian mengalami masalah-masalah kehidupan dan seterusnya. Kita akan lanjutkan kepada Nabi yang kedua yang harus diimani oleh orang-orang Islam yang mukallaf, yaitu Nabiullah Idris. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana shadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Di dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Sangat sedikit sekali cerita-cerita atau sejarah-sejarah tentang Nabi Idris ini. Di dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan bahwa wadkur, dan ingatlah fil kitab Idris, di dalam kitab atau di dalam catatan-catatan tentang Nabi Idris, innahu kana, sesungguhnya Nabi Idris itu adalah shadiqon nabiyya, nabi yang jujur atau shadiq atau orang yang punya kejujuran yang otomatis juga sebagai nabi. Kemudian di ayat yang keduanya, wa rafa'nahu, dan kami mengangkatnya makanan aliyah, di sebuah tempat yang luhur. Di sini kita akan bahas dari beberapa penulis-penulis sejarah yang mana tidak kita dapati di dalam Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Akan tetapi Al-Quran kitab yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai tuntutan umat manusia. Dari sini banyak kisah-kisah yang simpel disampaikan di dalam Al-Quran. Dan dari ayat yang ini kita bisa ambil pelajaran bahwa wadkur, dan ingatlah fil kitab Idris. Jadi di sini ada anjuran bahwa orang Islam pun harus mencari tahu seperti apa Nabi Idris itu. Di dalam hadis Nabi dijelaskan sedikit tentang Nabi Idris. Qala sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad pernah memanggil sahabatnya, yaitu Abu Dzar. Qala Nabiyyu ya Abu Dzar, arba'atun suryaniyun. Yang dimaksud 4 nabi dari golongan Suryani, yaitu siapa saja? Adamun, Sis, wa Nuh, wa Ahnuh. Jadi Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, dan Nabi Idris, atau dalam nama aslinya adalah Ahnuh. Di dalam kisahnya Nabi Idris dinamakan Idris itu saking cerdasnya. Dikatakan Nabi Idris karena saking cerdasnya. Jadi Nabi yang mewarisi kecerdasan Nabi Adam adalah Nabi Idris ini. Nabi Idris ini lahir di saat Nabi Adam berumur 622 tahun. Kita bisa bayangkan
mungkin 622 tahun itu bukan tua, tapi masih dewasa pada saat itu. Berbeda ketika kita bayangkan dengan hari ini, 622 tahun itu mungkin sudah tidak bisa bergerak, tinggal bisa bernapas, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat itu Nabi Adam umur 622 tahun, lahirlah Nabi Idris. Nabi Idris lahir itu setelah mengalami proses-proses kejadian-kejadian di dunia yang sudah carut-marut, di mana carut-marut kehidupan di dunia itu diawali ketika terjadi masalah perebutan seorang perempuan antara Habil dan Qabil. Bukan perebutan, ada yang merebut hak orang, ibarat kata gitu. Kita ketahui bahwa Nabi Adam melahirkan 2 anak kembar, di antaranya adalah Qabil bersama Iklimah dan Habil bersama Labuda. Sementara Qabil disuruh menikah silang dan dilarang menikah dengan teman sekandungnya, yaitu Iklimah, di mana Iklimah itu lebih cantik daripada Labuda, teman sekandungan dengan Habil. Kemudian terjadilah hawa nafsu, atau mungkin manusia, nafsu manusia, yang mana ketika melihat orang yang lebih cantik itu akan berusaha merebutnya. Dan itu mungkin diwarisi oleh umat manusia di dunia ini. Ketika ada istri orang yang lebih cantik, terkadang juga ada kecenderungan untuk memilikinya, kecuali dia beriman. Adapun si Habil yang rela dipasangkan dengan siapa saja, ini kebetulan dijodohkan dengan Iklimah yang kebetulan cantik sekali. Nah, dari sini kemudian terjadilah kehidupan sampai terjadilah pembunuhan itu. Dan setelah pembunuhan itu, Qabil kemudian saking takutnya karena sudah melakukan kesalahan, kemudian mengubur saudaranya itu. Mengubur pun itu saking bingungnya, nggak bisa mengubur, bagaimana menyembunyikan jasad saudaranya. Hingga kemudian Allah menunjukkan cara-cara mengubur manusia itu dengan seekor burung gagak yang mengubur temannya yang mati. Setelah itu Qabil dihantui rasa ketakutan dan kemudian larilah dia. Kalau di dalam kitab sejarah dikatakan Qabil ini lari ke Yaman, yang dimana kita tahu turunnya Nabi Adam di daerah India, Siti Hawa di Jeddah. Akan tapi para sejarawan mengatakan perkiraan Nabi Adam itu hidup dan berkembangnya di daerah India, di daerah sekitar India. Kalau sekarang mungkin termasuk Sri Lanka dan sekitarnya, bukan hanya India yang saat ini, tapi Jazirah Hindia. Dan kemungkinan kemudian Qabil lari ke daerah Yaman. Nah, kemudian Nabi Adam terus hidup bersama anak cucunya. Dan Nabi Adam selalu berpesan kepada anak turunnya, jangan sampai, ibarat kata, kamu anak-anak yang lain dinasihati, jangan sampai kalian berbesanan atau menikah dengan anak-anaknya Qabil, karena itu ada sifat yang akan turun dari bapaknya. Atau mungkin kalau kita bisa kenali di dalam negeri kita, ada pepatah pohon jatuh tidak jauh dari pohonnya, kira-kira seperti itu. Dan itu dari zaman Nabi Adam kayaknya sudah ada. Jadi sebenarnya di sini kita juga bisa menggali pengetahuan bahwa memilihkan jodoh untuk anak-anak kita itu juga harus selektif. Siapa bapaknya, siapa keluarganya. Meskipun toh itu tidak semuanya. Ini kemudian berlanjutlah, akan tetapi namanya manusia, sudah diberitahu seperti apapun, toh akhirnya tidak bisa juga. Jadi karena keturunan Qabil ini di mana pasangan Qabil adalah Labuda yang dikatakan kurang bagus sehingga Qabil tidak tertarik, maka keturunannya itu kemungkinan juga kurang bagus. Jadi wanita-wanita keturunan Qabil ini kalau bisa dikatakan agak kurang cakep gitu. Kalau kita tidak mau mengatakan jelek ya Pak, ya maksud saya. Atau mungkin kita bayangkan mungkin tidak seperti kita. Kita bisa gambarkan ketika mungkin kita di Yaman,
kita di Afrika itu kan beda jauh, cara mengukur kecantikan juga berbeda. Jadi kemungkinan seperti itu. Kemudian kalau keturunan Iklimah ini cakep-cakep, cantik-cantik. Nah, maka kemudian satunya di lembah, satunya di padang rumput lah kira-kira. Jadi beda-beda. Jadi perkembangbiakan ini Bani Qabil, ini Bani Habil dan sebagainya. Sudah dipesan kamu jangan sampai nikah dengan keluarga yang sana. Ini begini-begini tabiatnya, kata Nabi Adam seperti itu. Namun akhirnya karena anak-anak perempuan dari Bani Qabil itu pinter, jadi bagaimana memancing laki-laki yang cakep yang diinginkannya itu dari Bani Habil itu dengan tabarruj atau berhias yang maksimal, yang menjadikan bagaimanapun sejelek-jeleknya perempuan kalau berhias akan menarik laki-laki, itu bisa. Karena kita mungkin pernah mendengar bahwa ada istilah melihat perempuan jangan lama-lama, karena semakin lama akan semakin kelihatan kecantikannya. Ini mungkin kita semua sudah merasakan seperti apa perempuan kalau dipandang lebih lama akan terlihat cantiknya. Apalagi bertabarruj atau berhias. Nah, maka di dalam Al-Quran dikatakan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarruj al-jahiliyah. Janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Nah, para mufassir mengatakan yang dimaksud tabarruj al-jahiliyatil ula adalah tabarrujnya anak keturunan dari Qabil ini, yang ketika menarik laki-laki supaya tertarik kepada dia itu dengan tabarruj yang berlebihan. Bagaimana kisahnya tabarruj jahiliyah yang pertama? Ada jahiliyah yang kedua tentunya. Jahiliyah yang kedua adalah jahiliyah di masa Nabi Muhammad. Kita tahu jahiliyahnya seperti apa? Mereka tawaf dengan telanjang dada, ibarat kata begitu. Nah, ada juga jahiliyah yang pertama, yaitu di zaman sebelum Nabi Idris lahir ini. Yaitu bagaimana? Kalau kita bisa gambarkan secara gampang saja, kira-kira kita bisa melihatlah kira-kira ketika kita main ke Mesir misalnya. Ada kalau orang yang mungkin pekerjaannya sebagai penari perut, seperti itu kira-kira tabarrujal jahiliyah. Jadi bagaimanapun, seperti apapun, kalau seperti itu modelnya, laki-laki mesti akan ke bawah. Ini adalah contoh-contoh kecil dan mungkin lebih dari itu. Dan orang-orang Islam pada zaman Nabi Muhammad dikatakan dinasihati, janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama, atau lebih parah dari jahiliyah yang kedua. Itu adalah sekelumit sebelum Nabi Idris lahir. Kemudian lahirnya Nabi Idris yang punya kecerdasan, di mana dikatakan di dalam hadisnya Nabi mengatakan wa huwa awwaluman khatta bil qalam. Awal mula manusia menulis dengan kolam adalah Nabi Idris. Sebelumnya mungkin tidak menulis dengan kolam. Bahkan dikatakan Nabi pernah mengatakan awal Nabi yang menulis di pasir adalah Nabi Idris. Jadi nulisnya di pasir awalnya, saking pinternya. Kemudian dikatakan juga wa anzalallahu ala ahnuh salasina sahifah, dan diturunkan kepada Nabi Idris ini 30 sahifah atau 30 lembar. Kita mungkin agak berbeda ketika zaman ini memahami bagaimana lembaran-lembaran itu turun di zaman Nabi Idris. Karena apa? Kalau kita membayangkan apakah mungkin kitab itu jatuh dari langit? Kalau pada saat ini kita mungkin tidak bisa membayangkan, nggak mungkin itu jatuh dari langit. Tapi di zaman itu kitab itu jatuh dari langit. Sudah berupa lembaran-lembaran tapi tinggal ngambil di suatu tempat. Termasuk zaman nabi-nabi seterusnya sampai mungkin Nabi Musa masih tinggal ngambil kitabnya. Bahkan kitab itu datang sendiri dalam kotak misalnya, diantar oleh orang pengantar yang tidak dikenal, tiba-tiba ada kitabnya di situ. Itu kemungkinan seperti itu. Dan lembaran-lembaran itu macam-macam, ada yang di kulit, ada yang di tembaga, ada yang di besi dan sebagainya. Makanya ada satu kisah di dalam Al-Quran itu Yahya disuruh mengambil kitab yang berat. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah.
karena anak yang kecil itu disuruh mengambil kitab yang lebih berat daripada dirinya. Ini Nabi Idris diberi suhuf sebanyak 30 di dalam disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan juga pada zaman Nabi Idris itu sudah maju, atau zaman Nabi Idris itulah ada ilmu perbintangan atau ilmu astronomi itu sudah berkembang di zaman Nabi Idris. Dan kemudian dikatakan oleh para sejarawan di dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk, dikatakan bahwa nabi atau orang yang berjihad atau fisabilillah yang sangat punya kemauan tinggi di zaman itu setelah Nabi Adam adalah Nabi Idris. Sebelumnya mungkin tidak terlalu semangat untuk berdakwah atau tidak terlalu semangat untuk berjuang fisabilillah. Dikatakan Nabi Adam meninggal di saat Nabi Idris itu berumur 308 tahun. 308 tahun. Sementara Nabi Idris itu menikah pada umur 65 tahun menurut sejarawan. Jadi 65 tahun Nabi Idris baru menikah. Dan ini mungkin saya pikir masih muda, bukan tua, karena umur Nabi Idris secara total adalah 365 tahun. 365 tahun, ketika 60 tahun berarti baru 1/6 dari umurnya. Kalau kita umurnya 60 misalnya, maka 1/6 umur kita adalah 10 tahun. Berarti Nabi Idris ini menikah muda, meskipun 65 tahun di dalam hitungannya. Kemudian di saat Nabi Idris berumur 365 tahun, maka ini dalam sejarah dikatakan Nabi Idris diangkat oleh Allah ke suatu tempat yang tinggi. Para sejarawan mengatakan Nabi Idris diangkat ke langit sebelum meninggalnya. Jadi diangkat ke langit dalam kondisi hidup, karena satu cerita yang saya pernah dengar, karena saking bagusnya ibadahnya, jadi dia pengen ke langit seperti itu. Kemudian sebagian ulama mengatakan meninggal kemudian baru diangkat derajatnya. Ada yang mengatakan diangkat dulu ke langit, di langit keempat, kemudian meninggal di langit keempat, baru disemayamkan di langit yang keenam. Itu menurut para sejarawan. Saya sendiri pun belum tahu langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu seperti apa. Ini sebagaimana apa yang tertera pada catatan-catatan ahli sejarah juga di dalam ayat ini mengatakan warafa'na makanan aliyah. Di sini sangat umum. Apakah yang dimaksud tempat yang mulia, yang tinggi ini suatu tempat secara nyata atau tempat di muka masyarakatnya? Itu adalah beberapa catatan dari Nabi Idris. Dikatakan juga ilmu-ilmu yang lain itu berkembang di zaman Nabi Idris. Bahkan ilmu menjahit baju itu dikatakan diawali di zaman Nabi Idris. Jadi memotong baju kemudian menjahitnya itu zaman Nabi Idris berkembangnya. Sebelumnya mungkin tidak ada model-model seperti ini. Ini adalah menurut sejarawan seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang sekilas tentang sejarah Nabi Idris yang mungkin akan kita dapati nanti di suatu tempat atau di catatan-catatan yang lain, karena di dalam Al-Quran sangat singkat dikatakan wadkur fil kitab Idris innahu kana shadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Sebagian para sejarawan merefernya ke kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab Taurat, dan itu secara syariat diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketika itu bertentangan dengan Al-Quran, maka kita dilarang mengambilnya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau pertanyaan, saya tunggu. Jika tidak, mungkin saya akhiri. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang Nabi Idris menjadikan iman kita semakin yakin
semakin kuat dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wal minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.